Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bihi tanam. Marilah pada kesempatan kita lanjutkan kajian kita. Kajian surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tumunun fi azimati ukhutin ing dalem mertelake perang ana tanah Uhud utawa perang Uhud. Kalau teman-teman liwat mata tegese wis liwat mingko sak king sadurunge apa sunan pira-pira dalan tara iku pira-pira dalan fil kufan kafir bi malim kelawan mrentekake utawa nundah wong kafir sumah dimongkon muli natrapi wong kafir wong kafir. Fasiru mongko lumangka sira ayyul munhibrumin fil adin dalam bumi. Jadi kalau ini kan menjelaskan tentang orang mukmin dalam hal kekalahan perang Uhud. Fasiru mongko mlaku sira ayyul munhibrumin fil adin. Jadi silakan jalan-jalan gitu kan. Fanduru mongko ningalon sira kaifa hale kaya apa kana tinem apa akibun kadim akibate utawa akhire prong kang ngorake ngorak arusan rasul ai khiru amrin tegese akhire masalahe utawa perkarane wong sing ngorono utawa wong kafir minalaki saking rusak pada jana mongko susah walaupun perang Uhud kalah. Ligolat bayem krana menange wong kafir. Fa ana mongko ingsun iku umhiluhum. Nunda ingsun wong kafir li waktihim maring waktune wong mukadzibin, maksudnya wong kafir. Jadi nanti ada jatahnya sendiri waktunya yang jelas setelah meninggal ya. Kalau di dunia pernah di perang Badar dia kalah. Kalau setelah meninggal kan pasti itu dia denda untuk orang kafir ya. Ada utaiki Quran iku bayanon mertekaken manungsa kul lihim tegese sekapan manungsa. Wa utan lan pitutuh miantara saking saja. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia kesemuanya dan petunjuk dari kesesatan. Awama idatan lan pitutur ilmu takirin paling ya menunjukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Minun sakenas orang. Jadi kalau petunjuk dari kesesatan juga petunjuk untuk menjalankan kebaikan. Waladahinu. Ojo ngerasa apes waladatwon ngerasa angkital kufur saking merangi perangkat. Jadi jangan kita merasa rendah diri karena setelah kalah kalau perang lagi akibatnya kita tidak pernah semangat. Jangan waladajan orang ngersolonco prihatin susah alaman asobakum kang nan pamsra biudin kelawan utawa ing dalem perang ana tanah Uhud. Karena kekalahan jangan sampai kita merasa prihatin karena memang selain kalau segi ilmiah melanggar perintah Rasulullah, diperintah tidak turun ternyata turun, juga orang munafik pada waktu perang Uhud kan meninggalkan perang itu, pulang maksudnya tidak ikut melanjutkan, makanya terjadi kekalahan. Wa anta utai sira iku alauna rongkang luhur derajati bil kalau menang alih kafir. Kamu nanti jelas akan mendapat kemenangan. Kuntum ini kalau kamu orang yang iman, percaya. Apa nah? Wajabu uteja ing kuntum ini ikut dalam zakat. Alen jawab apa cuma kumpulannya barang kalau saat ingkun. Jadi jawabannya kan iku ingkun. Jadi kamu wa ana aulauna menjadi derajat yang jelas akan menang gitu, jawabannya. Iyam saskula mengenal
ngenani ing sira Yusuf kung nang sebuten ndamel khut apa korkun catu bi fal qaf qor kun wa dhamiyah kurkun aijatin min jarhin wa nafi. Dibaca kurkun atau korkun. Kalau orang mukmin dengan alasan susah perang Uhud karena banyak luka, dijawab oleh Allah faqad masal qauma qarqumis faqad ma temen ing qaum al kuffar atau kufar apa qarqun tatu misluhu kang madani wong mukmin mah bibatin. Kalau orang mukmin saya ini perang sambatan dari Rasulullah, nah ini akibatnya perang saya luka, jawab Allah. Apa orang kafir juga tidak luka pada waktu perang Badar? Kan sama ya, memang semua tindakan kita ya ada kadang positif, kadang kita kerja saja kadang-kadang juga tidak semuanya menyenangkan, tidak semuanya pasti suksesnya. Ini kehidupan di dunia. Watika MTM kono dino iku nudawiluha gontang-ganti ingsun ing ayam nusari buat kesing konten ngolak-ngalik gontang-ganti ing bayan nasi antara manusia. Jadi Allah itu menentukan hari itu kan, maksudnya orang hidup di dunia ini kan tidak selama sukses, kadang-kadang juga ekses, kadang-kadang juga tertimpa hal yang tidak menyenangkan. Yauman li furqatin wa yauman li ukhra. Suatu saat orang itu sukses, menang, suatu saat ya orang lain yang menang, orang itu kalah, orang itu tertimpa musibah. Lihat itu supaya ngalat. Hal itu supaya kita merenung, oh berarti kehidupan tidak semuanya. Jadi kita jangan terlalu bangga dengan kemenangan, jangan terlalu bangga dengan kesuksesan, karena suatu saat kita akan mungkin mengalami hal yang di bawah, sebagai roda, seperti roda kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Wali alama dan supaya ngerti sebab Allah ilmadurin lawan ilmu doi. Jadi Allah itu kan akan diketahui secara fakta orang, bahkan Allah orang lain pun tahu secara fakta ya. Kalau diberikan kesuksesan wajahnya bangga, menyombongkan diri. Kalau diberikan kepailitan, kesusahan, sambatan. Ini kan berarti orang itu kurang percaya mungkin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal yang dalam mengucap Allah ilmu durin kelawan ilmu dohir alladzina amanu iman. Jadi Allah akan tahu orang yang benar-benar iman dan imannya mungkin setengah-setengah akhlasu, tegese murni, yakin, ikhlas fi imanin dalam imane alladzina min ghairi sange saleh Allah. Jadi imannya itu setengah-setengah, dengan setengah kan seperti orang munafik ya. Di lahiriahnya iman tapi batinnya tidak. Wa yatahida lan mulia Allah mengucapkan suada yang bermanfaat. Jadi walaupun di perang Uhud orang mukmin kalah, tapi sejatinya wa yatahida minkum suada. Tapi Allah memberikan gelar sebagai syuhada. Jadi tidak yang jelas, walaupun memang secara fisik, secara duniawi meninggal, tapi di akhirat sana dia akan mendapat derajat yang tinggi, yaitu sebagai syuhada. Maka jangan merasa hina, jangan merasa rendah, karena di dunia menang juga sukses, kalah pun juga sukses, karena bagi yang terbunuh, yang ikhlas akan mendapat derajat sebagai mati syahid. Yukrimahum mulai kasab Allah ing syuhada bisyahadati utawa alladzina amanu bisyahadati kelamati syahid. Wallahu ta'ala la yuhibbul dhalim. Udai kulit la yuhibbu radun Allah. Ing berapa di sini tiga tafsiri al kafiri. Yo akibum tegese nyiksa Allah ing kafir. Wa mau tai barang yan imu yun amu kan den gawe
enak Allah bima alaihim ing atase wong dolim mang iku itu. Jadi kalau orang kafir, orang dolim menerima kenikmatan di dunia itu adalah cobaan ngelulu, apa ya? Ya sebagai apa ya? Supaya senang. Tapi hanya sesaat dalam arti semasa hidup ini, maksudnya saat itu bukan saat dalam waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, tapi sesaat hanya semasa hidupnya. Dan kesenangan di dunia kan tidak selamanya. Kadang kita punya harta banyak, ada hal yang menyebabkan kita susah ya. Tidak satu-satunya hal yang menyebabkan harta banyak menjadi orang bahagia menjadi susah. Kadang ada faktor lain yang menyebabkan harta juga tidak menjadikan orang istidrot. Jadi cobaan bagi atau memberikan kesenangan bagi orang-orang kafir ya, istidrot. Waliyu makhisoh nocaakan soalnya Allah yang aman kau toh hirohum nocak Allah ing mobit menonton ma yusibung kalam barang kang nan ma. Jadi dalam arti mengampuni dosa-dosa orang yang mukmin. Jadi dengan perang kalah di perang Uhud, memang secara fakta mungkin waduh berarti kita hina ya karena kita dikalahkan oleh orang kafir. Bahkan kalau cek lagi wah berarti Allah tidak menolong kita. Tapi sebenarnya itu Allah mengampuni bagi orang yang murtad dan dia ditingkatkan derajatnya sebagai orang yang mati, orang yang meninggal secara syuhada. Wayam hakolan merusak seolah yuhlika al-kafir. Allah merusak orang-orang kafir. Jadi Allah merusak dalam arti ya setelah kehidupan di dunia ini, kehidupan di akhirat yang jelas dia akan merasa hina karena di sana tidak ada apa-apa. Sampai di sini penjelasan saya, kajian saya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan bagi saya pribadi. Barangkali ada penjelasan yang keliru, saya ingin masukkan agar ke depan penjelasan lebih baik dan mudah terima. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fa Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.